pidana sengketa tanah milik HI Kuzil Afwa Kahuripan selaku penggugat di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, digelar di ruang sidang Indro Harto SH, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandar Lampung, pada Kamis 23 April 2026. Agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi fakta dari pihak penggugat terkait polemik tanah bersertifikat yang tidak dapat dilakukan roya oleh pihak ATR BPN Kabupaten Lampung Timur selaku tergugat. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim PT UN Bandar Lampung, Gayuh Rahantio SH, menyampaikan bahwa masih terdapat bukti surat yang belum diajukan oleh kedua belah pihak. Masih terdapat bukti surat yang tertunda baik dari penggugat maupun tergugat, ujar Gayuh Rahantio saat memimpin jalannya sidang. 3 saksi fakta dihadirkan dalam persidangan tersebut, yakni Muhadi, warga Dusun 8 Desa Sindang Anom, Herwan, warga Gedong Tataan, dan Rio, warga Dusun 7 Desa Sindang Anom. Saksi Herwan menjelaskan bahwa saat audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional BPN Lampung Timur pada 17 September 2025, Kepala BPN Lampung Timur menyatakan bahwa tanah milik penggugat tidak dapat dilakukan roya. Saat audiensi, Kepala BPN menyampaikan bahwa tanah Pak Haji Huzil tersebut tidak bisa diroya, ungkap Herwan dalam persidangan. Sementara itu, saksi Muhadi yang juga merupakan Kepala Dusun 08 Desa Sindang Anom menerangkan bahwa ia mengetahui tanah milik Haji Huzil Afwa Kahuripan seluas kurang lebih 12 hektar berada di belakang rumahnya. Namun, ia mengaku tidak mengetahui adanya status kawasan kehutanan di lokasi tersebut. Muhadi juga mengungkapkan bahwa selama tinggal di Desa Sindang Anom, dirinya tidak pernah mengetahui adanya patroli dari polisi kehutanan maupun informasi mengenai kawasan Register 40. Setahu saya, tanah-tanah di sekitar lokasi sudah banyak yang bersertifikat. Bahkan, sekitar 90% lebih sudah memiliki sertifikat hak milik, SHM, kata Muhadi. Ia menambahkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat tanah, yakni di BRI dan Bank Mandiri. Dan seluruh proses berjalan lancar, termasuk survei lapangan oleh pihak bank, bahkan tanahnya dapat dilakukan roya pada tahun 2023. Keterangan serupa disampaikan saksi Rio, yang mengaku pernah 2 kali mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan agunan tanah, dan seluruh proses berjalan tanpa hambatan. Selain bisa diagunkan di bank, SHM milik warga di Desa Sindang Anom juga dapat diperjualbelikan, dan proses jual belinya tidak ada kendala, ujar Rio. Menurut keterangan kuasa hukum penggugat, Haji Apriliati SHMH bersama rekan Dr. Watoni Nordin SHMH, Samson Siagian SHMH, Liza Novianti SH, dan Imade Dwi Payana SH, kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami kliennya. Bahkan penggugat pernah meninjau lokasi tanah bersama calon pembeli dan telah terjadi kesepakatan harga. Namun transaksi batal karena sertifikat tanah tidak dapat dilakukan roya. Haji Apriliati SHMH menilai kondisi tersebut merupakan bentuk perlakuan administrasi yang berbeda terhadap hak warga negara. Ini adalah bentuk diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap hak warga negara. Padahal semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya? Tegas Apriliati. Ia menambahkan, fakta tersebut penting untuk membuktikan adanya kerugian nyata yang dialami kliennya akibat sertifikat yang tidak dapat diproses roya. Klien kami mengalami kerugian material karena tanahnya gagal dijual. Padahal tanah warga lain di lokasi yang sama dapat diagunkan, diperjualbelikan, dan diroya tanpa kendala. Ini yang sedang kami perjuangkan agar ada kejelasan hukum, tambahnya. Di hadapan wartawan, Haji Huzil Afwa Kahuripan menjelaskan bahwa tanah miliknya telah bersertifikat sejak tahun 2006 dan pada tahun 2016 sampai dengan 2023 dijadikan agunan pinjaman bank. Setelah pinjaman lunas pada 2023, ia mengajukan roya, namun permohonannya ditolak. Tanah saya sudah bersertifikat sejak 2006, lalu saya ajukan pinjaman pada 2016 dan lunas tahun 2023. Namun saat mengurus roya, tanah saya tidak bisa diproses, sementara tanah warga lain bisa. Saya ingin kepastian hukum. Apa yang membedakan hak milik saya dengan yang lain? Ungkap Huzil.
Ia berharap melalui proses persidangan ini dirinya memperoleh kejelasan hukum agar hak atas tanahnya kembali utuh. Saya hanya ingin hak saya kembali penuh atas tanah tersebut, tegasnya. Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 30 April 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi ahli hukum pertanahan dan ahli hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, FH Unila. Usai persidangan, pihak ATR BPN Lampung Timur selaku tergugat belum memberikan keterangan resmi terkait perkara tersebut. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, perwakilan dari ATR BPN Lampung Timur memilih enggan memberikan pernyataan dan langsung meninggalkan lokasi. Kasus ini menjadi sorotan karena memunculkan dugaan adanya ketidaksinkronan administrasi pertanahan, di mana tanah bersertifikat yang telah dijadikan agunan bank justru tidak dapat dilakukan roya, sementara tanah lain di lokasi yang sama tidak mengalami kendala. Persidangan lanjutan diharapkan dapat membuka kejelasan hukum atas persoalan tersebut. Dalam perkara ini, Haja Apriliati SHMH bersama tim kuasa hukum lainnya telah mendampingi penggugat sejak Juni 2025 sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan hak hukum klien atas kepastian status tanah tersebut. Dari Kota Bandar Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Dari Kadus tadi ya, mengatakan bahwa tidak ada masalah dari Kadus sendiri ya. Dari Bang Ujil tersendiri seperti apa itu menyikapi ini, Bu? Mau ditanyakan ke Pak Ujil, silakan. Terima kasih teman-teman media. Seperti dari awal yang dijelaskan oleh penasihat hukum saya, artinya memang sejarah pembelian tanah saya ini dari tahun 2006 sudah disertifikatkan, kan? Tahun 2003, tahun 2016 saya melakukan pinjaman, tahun 2023 saya melakukan pelunasan. Dan setelah kita lakukan roya, ternyata hak milik tanah saya tidak bisa diroya. Nah, sedangkan dari pihak Pak Kadus itu bisa diroya. Ada apa? Kok ada diskriminasi seperti ini? Apa yang membedakan hak milik saya dengan hak miliknya salah satu saksi tadi itu Pak Kadus? Gitu. Ini jadi tanyaan, ada masalah apa? Gitu. Tuh. Jadi harapannya dengan kasus ini seperti apa, Bang Ujil? Ya, saya meminta kepastian hukum supaya agar hak milik saya bisa diroyakan, menjadi hak milik penuh punya saya kembali.